Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa lagi kalau bukan hari ini kita menghadirkan tamu yang spesial, Bapak Ibu. Kita menghadirkan Bapak Istamar. Selamat datang Pak Istamar. Ya, terima kasih. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, ini beliau ini kalau boleh kita perkenalkan gitu ya, mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar gitu ya. Saya pun juga cukup familiar dengan beliau. Jadi kalau sudah mendengar nama Pak Istamar itu erat kaitannya dengan perencanaan pabrik ya Pak. Jadi udah pokoknya udah perawatan. Betul, perencanaan perawatan. Expertnya itu ya Bapak Ibu. Nah, kali ini kita spesial mengundang beliau, tidak bisa dikatakan tidak diskusi terkait pabrik, tapi kita akan diskusi terkait apa yang sekarang menjadi fokus perhatian mata dunia, gitu ya Pak ya. Jadi beberapa kemarin gitu ya, minggu yang lalu kita sudah dikagetkan sebuah peristiwa yang luar biasa, membuat kita akhirnya turut berempati ya Pak ya. Nah, kami juga mengucapkan turut berbela sungkawa gitu ya, berduka cita kepada teman-teman yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan Malang gitu ya. Jadi kemarin itu sampai ada hashtag Pak, Pray for Kanjuruhan. Betul. Karena kemarin itu isunya bukan isu lagi ya, sebuah tragedi yang menewaskan hampir 170 orang Pak. Jadi ada 170 orang. Nah, itu yang kita akan coba melihat paradigma teman-teman di Krakatau Steel dan juga Pak Istamar nih selaku narasumber pada hari ini. Seperti apa sih Pak sebenarnya gitu ya, kalau misal melihat tragedi yang terjadi sempat beberapa waktu yang lalu Pak. Mungkin boleh diberikan sedikit. Ya, terima kasih Mas Yuda. Pertama-tama sama kita juga dari cabang sepak bola Badan Pembina Olahraga dan Seni Krakatau Steel mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka yang sedalam-dalamnya pada para korban tragedi Kanjuruhan ya, 1 Oktober 2022. Begitu juga yang masih menderita sakit, semoga cepat disembuhkan dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Ya. Dari sisi kejadian fatality yang ada di Kanjuruhan 1 Oktober ya, kita dari Presiden kan sudah menunjuk tim gabungan independen dalam pencarian fakta gitu ya. Ya, mari kita hormati terhadap proses maupun hasil yang akan dikeluarkan, sehingga itu akan memberikan dampak yang baik bagi perlunya improvement maupun countermeasure terhadap apa-apa yang harus dilakukan, sehingga sepak bola ini tetap terus berjalan dan memberikan efek yang positif bagi kita semuanya, bagi bangsa Indonesia juga gitu ya. Dalam kancah pergaulan olahraga di pergaulan internasional gitu. Baik, karena memang kan kemarin itu sempat isunya sampai booming sampai ke seluruh dunia Pak ya, menempatkan bahwasanya kejadian kemarin itu adalah nomor 3 terburuk di dunia sepak bola. Ya. Nomor 2 ya Pak ya. Nomor 2 ya teman-teman, jadi nomor 2 terburuk di Indonesia gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau dari kejadian kemarin tuh Pak, sebenarnya aspek safety-nya yang harus diperhatikan itu seperti apa dalam menyelenggarakan sebuah pertandingan sekelas kemarin gitu? Ya betul Mas, di dalam satu event yang apalagi dalam pertandingan big match ya, di Liga 1 memang ada dalam beberapa hal adanya standar-standar yang sudah ditentukan oleh PSSI selaku penyelenggara maupun operator liga dalam hal ini menunjuk PT Liga Indonesia Baru gitu ya. Dari sisi standarisasi stadion, kalau menurut pengalaman yang sudah dilakukan juga di Stadion Krakatau Steel, itu sudah dilakukan asesmen, kemudian adanya sistem dan prosedur yang bisa menjamin terhadap bagaimana penyelenggaraan maupun pelaksanaan dari suatu pertandingan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi pada prinsipnya sepertinya kalau misalkan kita mengikuti semua rules seharusnya tidak terjadi ya kemarin itu Pak ya? Harusnya ya. Kalau misalkan kita mengikuti semua, karena prosedurnya sudah ditentukan ya Pak ya dari PSSI-nya ya. Asesmen maupun prosedur di dalam suatu pertandingan sampai disusun sampai sedetail-detailnya, dari rundown mulai pemain datang, kemudian pemanasan, kemudian pertandingan berlangsung dan kembali lagi ke pemain ke tempat istirahat mereka. Betul. Ya mungkin ini menjadi sebuah
sebenarnya sekilas apa ya perhatian kita untuk bisa lebih berhati-hati gitu ya Pak ya, mungkin dalam penyelenggaraan sebuah pertandingan gitu ya Pak ya. Ya. Baik, kalau misalnya kita relatekan ini stadion kita juga ada ya Pak ya. Jadi KS Krakatau Steel itu Bapak Ibu udah memiliki sebuah stadion yang cukup megah dan memang digunakan oleh beberapa klub-klub besar, sudah pernah hadir ke tempat kita ya Pak ya kalau Ya, gitu. siap. Nah itu kira-kira bagaimana Pak untuk memberikan feel yang sama gitu ya, bahwasanya stadion yang kita punya itu sebenarnya sudah memenuhi semua aspek kriteria gitu ya untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan yang nasional, sekelas nasional gitu Pak. Ya, alhamdulillah kalau kita tengok lagi ke belakang, ini Stadion Krakatau Steel ini pernah jadi venue untuk latihan timnas ya. Betul. Di era kalau nggak salah Gonzales. Kemudian kita juga pernah punya tim Pelita Krakatau Steel yang Betul. berlaga di Liga Utama waktu itu namanya. Betul. Kalau sekarang sekelas Liga Indonesia gitu ya. Oke. Memang di setiap pertandingan lazimnya itu dilakukan, terutama untuk pertandingan liga ya, lazimnya dilakukan asesmen atau kelayakan terhadap tadi, oh ini pertandingan kelas Liga 1, semestinya standar dari prasarana maupun prasarananya seperti apa gitu ya. Nah, begitu juga yang masuk ke Liga 2 dan Liga 3 atau mungkin yang sekelas lokal gitu ya. Oke, kalau untuk saat ini kondisi infrastruktur yang kita miliki ini mampu untuk menyelenggarakan liga berapa nih Pak? Ya. Kalau misalkan dilihat. Secara umum yang terdekat, alhamdulillah sebenarnya lapangan kita ini memenuhi standar minimal standar nasional karena tadi sudah terbukti bisa dilaksanakan untuk latihan timnas dan juga pernah tim Liga Utama berlaga di stadion kita gitu ya. Baik. Namun berjalannya perkembangan ke sini, saya kira PSSI dalam hal ini melalui Liga Indonesia Baru ya, punya standarisasi terhadap requirement stadion mana saja yang layak untuk dilakukan menjadi venue dalam pertandingan liga. Ini luar biasa. Jadi komitmen BPUSKS selaku apa ya, bisa dikatakan organisasi bola atau organisasi olahraga ya Pak ya, BPUSKS itu ya. Jadi badan pembina olahraga dan seni di bawah naungan Krakatau Steel. Oke, nah itu kalau boleh tahu Pak, ini kan BPUSKS punya program pastinya ya Pak ya. Nah apa sih sebenarnya program-program yang memang menyasar ke karyawan atau mungkin ke umum gitu ya terkait bola ini Pak? Iya. Ya, alhamdulillah dari sisi fasilitas, sarana maupun prasarana kita disupport oleh anak atau cucu perusahaan dari Krakatau Steel. Dalam hal ini PT Krakatau Sarana Properti yang sangat baik di dalam memaintain fasilitas tersebut, sehingga sampai dengan saat ini masih cukup memadai untuk suatu pertandingan sepak bola. Sehingga kita juga selain sehat juga terjamin keselamatannya kalau kita berolahraga di area tersebut gitu. Oke, jadi karyawan itu tidak hanya bekerja ya Pak ya, jadi harus berolahraga juga ya Pak ya. Siap, betul. Jadi dari sisi program kita juga menyasar ke, terutama tujuannya ke karyawan ya. Dalam hal ini kita punya program untuk usia-usia teman-teman kita yang masih muda ya, yang kan itu kita ada latihan rutin yang hari Minggu sore, kemudian di Sabtu sore itu Sabtu pagi juga ada yang teman-teman yang usia sudah agak senior gitu ya, agak senior ya Pak tahun. Oke, begitu juga yang hari Minggu pagi itu kita juga ada yang usia senior, yaitu juga mewadahi teman-teman kita dalam bersosialisasi dengan para musbida maupun para rekanan yang ada di sekeliling kita. Jadi mempererat hubungan ini ya Pak dengan stakeholder sekitaran Cilegon mungkin Pak ya, bisa dikatakan begitu. Tapi saya unik nih Pak, kemarin tuh saya main di tempat teman saya gitu ya, terus ternyata dia itu menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah bola di Cilegon. Kalau nggak salah itu namanya Volcano ya kalau nggak salah Pak ya. Nah itu informasinya yang saya terima itu adalah salah satu program dari BPUSKS, begitu ya Pak ya? Ya betul, dari kita tadi salah satunya yang tadi program selain menyasar ke karyawan, kita juga ada semacam program CSR tapi dalam bentuk pembinaan olahraga melalui sepak bola gitu ya. Yaitu bagaimana kita menyalurkan hobi, menyalurkan
mungkin juga suatu saat mudah-mudahan menjadi profesi. Iya, Nah, baik. anak-anak usia dini itu kita didik untuk bisa bagaimana bermain sepak bola yang benar. Baik itu untuk usia 6 tahun sampai dengan 15 tahun gitu ya. Oke, jadi memang pada prinsipnya sebenarnya program yang kita create itu sudah cukup mengakomodir untuk teman-teman di Krakatau Steel dan grup, bahkan sampai ke Cilegon juga ya Pak. Mungkin Volcano itu bisa menerima teman-teman dari umum juga ya Pak ya? Iya, dari itu untuk semua kelompok umur, yang penting masuk kriteria umurnya, yaitu kita tempa baik dari sisi fisik, mental maupun dari sisi teknis. Dan juga strategi bagaimana belajar bermain sepak bola yang benar. Nah, tuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memiliki anak yang memiliki potensi yang luar biasa untuk di bidang bola gitu ya Pak ya, nanti bisa langsung bergabung di Volcano tadi tuh ya Pak, Volcano Academy. Volcano Football Academy gitu ya, yang nanti akan di-train sama pelatih-pelatih yang cukup kompeten ya Pak ya, untuk bisa dikembangkan. Siapa tahu nanti muncul pemain-pemain timnas dari kota Cilegon gitu ya, dan kita nggak menutup kemungkinan ternyata pemain timnas itu adalah anak dari Bapak Ibu Krayan Krakatau Steel gitu ya. Nah, ini luar biasa menarik gitu ya obrolan tadi itu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menengok dari awal tadi itu kita ngobrol tentang isu yang sedang booming ya Pak ya. Mungkin Pak Istamar juga sering ya menyimak berita-berita itu Pak ya. Kemudian kita juga punya program yang luar biasa. Nah, ini satu hal lagi Pak. Jadi saya tuh ingin ini nih ya, seprogram pengembangan gitu ya. Kan kalau misalkan untuk saat ini saya masuk itu di 2015. Saya lihat kan stadion itu sebenarnya sudah cukup melakukan banyak perubahan. Nah, itu ada nggak Pak rencana ke depan untuk pengembangan infrastruktur yang kita miliki? Terutama di stadion ini akan seperti apa lagi nih stadion ini? Ya betul Mas Yuda, ini kaitannya ke bagaimana tadi pemenuhan terhadap standar sarana maupun prasarana stadion ini untuk satu pertandingan liga gitu. Iya, betul. Memang saat ini fasilitas yang ada di stadion kita itu baru untuk standar terbaru ini baru untuk Liga 2 gitu ya. Nah, menutup mata, menutup kemungkinan ya, ini kita bisa juga upgrade terhadap sarana dan prasarana tadi untuk bisa memenuhi standarisasi untuk pertandingan sekelas Liga Indonesia gitu. Baik dari sisi mungkin tribun, kemudian lampu-lampu yang bisa memenuhi standar lux untuk bermain sepak bola gitu ya. Sepak bola terutama di waktu malam hari. Baik, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Istamar gitu ya, sudah berkenan hadir. Ini BPOSKS Ketua untuk cabang olahraga bola. Sepak bola. Nah, jadi nanti akan ada banyak juga cabang-cabang lain yang akan kita datangkan. Jadi tetap stay tune dengan kami. Jadi singkat cerita saya bisa menyimpulkan bahwasanya segala kegiatan atau segala aktivitas itu memang harus diberbarengi dengan kegiatan safety yang cukup mumpuni ya Pak ya. Jadi kalau misalnya safety-nya sudah aman gitu ya, ada kondisi-kondisi yang tidak aman itu bisa kita minimalisir gitu ya, jika terjadi sebuah kecelakaan atau musibah begitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Istamar sudah berkenan hadir. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya Pak ya di agenda podcast yang lain gitu ya. Mungkin akan banyak isu yang akan kita coba obrolkan gitu ya Pak, dan bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Saya Yuda Dwi Laksono menutup acara podcast pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menyimak seluruh rangkaian acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.